Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita tadi bersama-sama salat subuh dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah tadi moderator kita sudah memperkenalkan diri saya ya. Saya Beni Ardiansyah. Kebetulan tinggal di Tangerang. Ya. Dan di sini saya membadalkan Ustadz Zainuddin ya, Al-Khazairi. Ya, baik. Tema yang akan kita angkat di pertemuan kali ini adalah perbekalan menuju kampung akhirat. Berbicara masalah kampung, kita punya dua kampung. Yang pertama kampung di dunia. Tentu kampung di dunia ini berbeda-beda. Ketika datang bulan Ramadan dan mendekati Idul Fitri, biasanya sebagian kaum muslimin di negara kita Indonesia itu ada tradisi pulang kampung. Biasanya sebelum pulang kampung ke kampung kita di dunia ini menyiapkan perbekalan. Perbekalan mulai dari uang, kemudian bahan bakar untuk kendaraan kita, makanan, minuman, bahkan oleh-oleh untuk sanak saudara di kampung halaman. Ada yang pulang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, ada yang nyebrang ke Sumatera, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Berbeda kampung halaman kita di dunia. Akan tetapi ketika kita pulang ke kampung halaman kita di akhirat, kira-kira kita sepakat beda atau sama? Sama. Di mana kampung kita di akhirat? Di surga. Ya. Sebagaimana bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebenarnya kampung kita di akhirat itu sama. Menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk pulang ke kampung akhirat kita di surga ini butuh perbekalan. Perjalanan yang sangat panjang. Ya. Ada sebagian para ulama membahas tentang orang yang tidak banyak amal tapi bisa masuk ke dalam surga. Karena untuk masuk ke dalam surga itu bukan dengan banyaknya amal, akan tapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bertentangan antara satu sama lain.
Di antaranya para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah menyoroti bahwasanya orang bisa beramal itu karena hidayatut taufik, karena taufik dari Allah, karena karunia dan rahmat dari Allah, maka dia bisa beramal. Jadi salah kalau hanya mengandalkan masuk surga karena rahmat Allah, saya nggak mau beramal. Nah, ini salah besar. Dan para ulama menjelaskan juga bahwa banyaknya amal itu tidak bisa dibayar dengan surga kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amal itu untuk menentukan derajat kita di surga. Amal solih itu untuk menentukan derajat kita di surga. Adapun kita masuk surga dengan rahmat Allah. Itu yang harus difahami. Lantas apa saja amalan-amalan solih yang bisa kita kerjakan untuk perbekalan kita menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama, mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Arabiyan ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu jamaah, ketika ada Arab Badui mendatangi Nabi itu para sahabat senang. Kenapa? Karena kalau Arab Badui bertanya itu nggak mikir, ya senang. Sedangkan para sahabat kalau bertanya dengan Nabi sungkan, ya sungkan. Tapi kalau orang Arab Badui, namanya juga Arab Badui, Pak, Arab kampung. Ya. Kalau kita Arab apa? Arab maklum. Akhirnya bertanya orang Arab Badui tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Arab Badui tersebut, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, ya, tunjukkanlah kepadaku sebuah amal yang jika aku lakukan amal tersebut dapat memasukkan aku ke dalam surga. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qal ta'budullah la tusyriku bihi syai'an." Kata Nabi SAW, engkau menyembah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan pertama yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sempurna, dengan rububiyahnya, dengan tauhid uluhiyahnya, dengan tauhid asma wa sifatnya. Dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu lawannya syirik. Ya. Lawannya syirik. Betapa banyak sebagian kaum muslimin di masyarakat kita ibadahnya kenceng ya maaf. Ya. Tapi di saat bersamaan dia juga beribadah kepada selain Allah. Umpamanya ada sebagian masyarakat dari Senin sampai hari Jumat atau Sabtu itu luar biasa ibadahnya kepada Allah. Salat wajib, ditambah salat sunnah. Ya. Terus, tapi ketika datang hari weekend, hari libur, ya, mereka berbondong-bondong ngalap berkah. Ngalap berkahnya biasanya kemana aja, Mak? Makam-makam keramat. Ya. Padahal dari Senin sampai hari Sabtu itu ibadah luar biasa. Senin, Kamis, puasa sunnah, sholat wajib nggak pernah ketinggalan, tambah sholat sunnah. Sayangnya hari Ahad wisata religi. Dalihnya wisata religi. Ke makam-makam keramat. Apa yang mereka lakukan di sana? Tapi jangan salah paham ya. Ziarah kubur itu dianjurkan. Tapi yang jadi masalah ketika ziarah kubur, apa yang mereka lakukan? Ini jemaah. Sebagian mereka meminta-minta kepada penghuni kubur yang dianggap solih. Ya. Agar menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau sudah seperti ini masuknya syirik atau bukan ya, Bang? Syirik, dan syirik terbagi dua, syirik kecil, syirik besar. Masuknya syirik apa ya, Bang? Syirik besar. Yang mana kata para ulama bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya. Ini yang harus jadi perhatian kita.
Karena masih banyak terjadi, bahkan sampai hari ini ya, sebagian kaum muslimin di masyarakat kita ini melakukan kesyirikan besar. Di antaranya meminta-minta kepada makam keramat. Ya. Kemudian juga yang berikutnya watuqimas salat al-maktubah. Dan engkau mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu. Berarti sholat wajib yang 5 waktu termasuk amal soleh sebagai bekal untuk jalan menuju surga. Bahkan ada ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkan satu saja sholat yang 5 waktu. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami kaum muslimin wa bainahum dan mereka ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa jemaah? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasara. Perjanjian antara kita nih kaum muslimin wa bainahum dan mereka as-shalah. Dan ahlul kitab adalah salatnya. Kita ini salat, mereka tidak salat. Dan Nabi melanjutkan faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat 5 waktu satu saja faqad kafar, maka dia telah keluar dari Islam. Ini ancaman yang sangat keras. Terjadi nggak di sebagian masyarakat kita ketika dibuka KTP-nya Islam tapi tidak sholat? Ada banyak, bukan sedikit, banyak ya. Bahkan yang lebih miris lagi, rumahnya di sebelah masjid umpamanya, hanya berjarak berapa meter dari masjid, mendengar azan tidak sholat. Sholatnya hanya sholat Jumat saja. Ada sebagian orang sholatnya itu tahun hanya 2 kali. Idul Fitri dengan Idul Adha. Ada nggak jemaah? Oh banyak, banyak. Kalau bulan Ramadan, sholat full. Ya. Masuk Syawal sudah mulai itu. Sudah nggak ke masjid, mulai berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Maka ini ada ancaman. Tapi kalau kita kerjakan tepat pada waktunya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Yang tadinya berapa waktu jemaah? 50 waktu. Salat ini jangan main-main. Ini amalan yang pertama kali dihisab. Ya. Ketika naik ke langit pertama, jadi hadisnya sangat panjang, peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Esensinya adalah perintah salat yang 5 waktu. Dalam hadis Bukhari, suatu malam kata Nabi SAW, atap rumahku terbelah. Atap rumahku terbelah. Kemudian datang Jibril mendatangiku dan membelah dadaku. Jadi proses pembelahan dada Nabi ada 2 kali. Ketika beliau kecil dan ketika ingin di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril membelah dadaku. Ya. Kemudian mencuci qalbun, hatiku atau jantungku dengan air Zam-Zam. Tapi ini kekhususan, ya. Kekhususan dari Nabi SAW. Kita nggak bisa ngikutin hati kita mau bersih, kemudian minta dioperasi sama dokter, cuci sama air Zam-Zam. Ini nggak bisa. Cuci dengan air Zam-Zam, ya. Kemudian dimasukkan lagi. Kemudian datangkan kepadaku buruk. Ya. Buruk itu sifatnya kata Nabi SAW, warnanya putih, tidak lebih besar daripada kuda, tidak lebih kecil daripada keledai. Pertengahan dia. Warnanya putih, dan dia bisa meletakkan kakinya sejauh mata memandang. Ya. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan terbang, terus enggak. Meletakkan kakinya sejauh mata memandang. Kemudian kami pergi ke Masjidil Aqsa. Nabi SAW, Buraq dan malaikat Jibril alaihissalam. Sampai Masjidil Aqsa, Nabi mengimami sholat. Di belakangnya makmumnya imam semua. Ini menunjukkan Nabi SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah itu kami di Mi'rajkan. Ya, Mi'raj itu apa jemaah? Dalam salah satu riwayat Mi'raj itu diambil dari isim alat, ya, A'raja. A'raja yu'raju mi'rajan. Sebuah anak tangga yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian kami naik. Jadi bukan terbang naiknya, dengan tangga, anak tangga dari emas dan perak. Tapi kita nggak bisa membayangkan bagaimana tangga tersebut. Naik terus, kemudian di langit pertama kami bertemu dengan malaikat penjaga pintu langit pertama dan bertanya kepada kami, ya, man anta ana Jibril,
Man huwa? Huwa Rasulullah SAW. Apakah dia telah diutus oleh Allah? Naam, iya dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun dibukakan pintu langit yang pertama. Ketika kami masuk, kami disambut oleh salah seorang nabi. Menyambutku dengan hangat dan mendoakanku. Nabi siapa jemaah? Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Terus naik lagi ke langit kedua. Bertemu dengan penjaga pintu langit kedua dari kalangan malaikat. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Dan kami pun diizinkan masuk. Setelah masuk kami bertemu dua sepupuku, kata Nabi SAW. Ada dua sepupu Nabi SAW dari kalangan Nabi dan Rasul. Nabi siapa jemaah? Ini yang suka merayakan Isra Mi'raj ini harus tahu nih. Hadisnya panjang. Nabi siapa? Dua Nabi yang merupakan sepupu Nabi. Yang tahu boleh pulang. Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Semua Nabi dan Rasul di langit-langit tersebut sampai langit ketujuh itu berupa ruh. Kecuali Nabi Isa berupa ruh dan jasad. Bertemu, Nabi disambut dengan baik, didoakan, dan kami menuju pintu langit ketiga. Dengan pertanyaan yang sama ditanya, kami pun diizinkan masuk. Kami pun bertemu dengan salah seorang Nabi. Lalu disambut dengan hangat dan didoakan. Siapa jamaah kira-kira? Nabi siapa di langit ketiga? Yang ketampanannya itu sejagat raya. Kita cuma ampasnya aja. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian kami pun naik terus ke langit keempat. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, diizinkan masuk. Setelah kami masuk, kami bertemu dengan seorang Nabi di langit keempat. Nabi siapa? Bukan. Ini jadi tebak-tebakan. Nabi Idris alaihissalam. Itu dihafal, Pak. Dan ini esensi sholat. Sholat nggak main-main, Mas. Sampai dinaikkan. Sekarang banyak orang dengan sepele meninggalkan sholat. Nabi sampai Isra Mi'raj. Langit keempat ketemu Nabi Idris, mendoakanku, menyambutku dengan baik. Terus kami berjalan. Naik terus. Langit kelima. Bertemu dengan penjaga pintu langit kelima. Dan kami diizinkan masuk. Bertemu dengan salah seorang Nabi. Menyambutku dengan baik dan mendoakanku. Siapa? Hah? Yang jago diplomasi, menemani Nabi Musa. Nabi Musa nggak pintar ngomong. Nabi Harun. Pas dikasih clue-nya baru dapat. Nabi Harun, ini saudara Nabi Musa, Harun alaihissalam. Sambut, doakan, kemudian kami naik lagi terus ke langit ke-6. Kalau ke langit ke-6 kayaknya udah bisa tahu nih insya Allah. Masuk ke langit ke-6, bertemu dengan salah seorang Nabi yang umatnya banyak juga. Nabi siapa? Musa alaihissalam. Menyambutku dan mendoakanku. Terus aku naik ke langit ke-7. Ditanya dengan pertanyaan yang sama dan aku diizinkan masuk. Bertemu dengan salah seorang Nabi yang sedang menyandarkan bahunya di Baitul Ma'mur. Nabi siapa? Ibrahim alaihi salam. Ya. Ini hafal nggak kira-kira? Coba kita tes ya. Di langit pertama ada siapa? Nabi Adam. Langit kedua? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga? Yusuf. Langit keempat? Nabi Idris. Langit kelima? Nabi Harun. Langit keenam? Musa. Langit ketujuh? Ibrahim alaihissalam. Hafal ya. Sedang menyandarkan bahunya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para penduduk langit dari kalangan malaikat. Yang mana kata Nabi SAW setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Mereka tawaf dan tidak keluar lagi. Seperti itu setiap harinya, 70.000. Dan posisinya kata para ulama sejajar dengan Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Di Ka'bah di Mekah, di atasnya Baitul Ma'mur di langit ke-7. Kemudian aku naik terus, sampailah aku di Sidratul Muntaha dan aku melihat pohon-pohonnya ya dan buah-buahannya itu sebesar tempayan. Ketika Allah berfirman, aku tidak bisa melukiskan keindahannya karena saking indahnya jemaah.
Kemudian turunlah perintah sholat. Perintah sholat. Dan Allah langsung kalam. Allah punya sifat al-kalam, berbicara dengan hambanya, berbicara dengan Nabi SAW. Dari 50 waktu, kemudian Nabi turun ke langit ke-6, bertemu Nabi Musa. Lantas Nabi Musa bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbmu terhadap umatmu?" "Kami diperintahkan untuk mendirikan sholat 50 waktu sehari semalam." "Wallahi, demi Allah umatmu tidak akan sanggup, wahai Muhammad. Minta keringanan kembali kepada Rabbmu." Nabi naik lagi. Akhirnya turun 30 waktu ke langit. Nah, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa kata Nabi Musa? "Wallahi, demi Allah umatmu nggak akan sanggup." Turun naik, turun naik. Akhirnya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya Muhammad, iftaratu ala ummatik khamsa salawat." Wahai Muhammad, diwajibkan atas umatmu salat yang 5 waktu. Wa ahidtu indi ahdan, dan aku berjanji terhadap diriku sendiri, kata Allah. Allah berjanji terhadap dirinya sendiri yang tidak pernah didapati dalam hadis yang lain. Dan aku berjanji kepada diriku sendiri, man hafadhu alaihina liwaqtihina adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, maka pasti aku akan masukkan ke dalam surga. Ya. Wa man lam yuhafiz fala ahda lahu indi. Dan barang siapa yang lalai, yang tidak menjaga salatnya, fala ahda lahu indi, maka aku tidak memiliki janji padanya. Ya. Maka ini penting buat kita jamaah, untuk menjaga salat yang 5 waktu sebagai bekal kita untuk menuju kampung akhirat kelak kita di surga. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasibu li abdi yaumal qiyamah as-shalah." Sesungguhnya yang pertama kali dihisap bagi seorang hamba di hari kiamat as-shalah adalah salatnya. Ya. Kalau salatnya baik, kata Nabi SAW, qad aflaha wa anjaha. Orang ini beruntung, orang ini sukses. Tapi kalau ditimbang di mizan salatnya ringan, ya, maka kata Nabi SAW, qad khaba wa khasar. Ya, dia rugi, dia celaka. Ya. Maka kita perhatikan amal, terutama salat ini, ya, setelah mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kemudian amal soleh berikutnya salat. Ya. Yang sudah salatnya sudah beraturan, sudah continue, ya, berdoa kepada Allah agar amalan salatnya diterima. Karena orang yang rajin salat juga punya potensi masuk ke dalam neraka. Ada nggak potensi masuk dalam neraka? Ada. Dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Di Al-Quran terjemahan diterjemahkan fawail, celakalah, lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Kata para ulama ahli tafsir, fawail, maka neraka wail lil musallin, untuk orang-orang yang salat. Sudah salat diancam oleh Allah, fawail, neraka wail. Alladzina hum an salatihim sahun. Kalau mereka salat tapi lalai terhadap salatnya. Hati-hati nih jamaah. Lalai terhadap salatnya terancam dengan neraka wail. Di antaranya waktunya diulur-ulur, tidak punya udzur syar'i tapi mengulur-ulur waktu salat, sehingga termasuk orang yang sahun, orang yang lalai, dikhawatirkan terancam neraka wail. Begitu juga alladzina hum yuraun. Mereka salat tapi yuraun, ingin dilihat manusia, riya. Beramal ingin dipuji orang. Ini juga dikhawatirkan terancam neraka wail. Ya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, di antaranya salat, ada 2 syarat yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur Rasul, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan berikutnya kata Nabi kepada orang Arab Badui tersebut, wa tu'addi zakatal mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat-zakat yang wajib. Ya, kita punya harta, hati-hati, ada haul dan nisabnya. Kemarin Ramadan juga ada zakat fitrah dan yang lainnya. Itu harus ditunaikan dengan baik. Ketika Nabi SAW baru saja wafat, ya, sebagian kaum muslimin sudah tidak mau bayar zakat. Sebagian lagi murtad. Sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa tasumur Ramadan, dan saum di bulan Ramadan. Maka orang Arab Badui tersebut mengatakan kepada Nabi SAW dan di hadapan para sahabatnya, qal walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah wahai Nabi, ya, la azidu ala hadza. Maka orang tersebut mengatakan,
aku tidak akan menambah selain yang kau sebutkan tadi. Selain yang kau sebutkan tadi. Tadi yang pertama apa jemaah? Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun. Yang kedua, sholat wajib 5 waktu. Kemudian menunaikan zakat-zakat yang wajib. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Akhirnya orang Arab Badui tersebut bersumpah, demi Allah aku tidak akan menambah amalan selain yang kau sebutkan tadi. Di dalam hadis ini haji nggak disebutkan. Karena haji itu bagi yang mampu. Kalau wajib repot kita harus haji semua. Sedangkan masa tunggunya berapa tahun sekarang? Berapa Pak? 30 tahun. Ya, 30 tahun. Ya. Jadi di dalam hadis Bukhari Muslim ini hanya disebutkan sampai watasumu Ramadan. Dan saum di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang senang melihat penduduk ahli surga, maka lihatlah orang Arab Badui ini. Masya Allah. Habis bertanya, dia bersumpah demi Allah, aku tidak akan menambah selain yang kau sebutkan tadi. Nabi langsung bersabda di depan para sahabatnya, kalau kalian senang melihat ahlil jannah, maka lihatlah orang Arab Badui ini. Dan sabda Nabi itu adalah hak. Jadi ini menunjukkan ya, amal soleh itu dalam Islam bukan banyaknya. Tapi apanya jemaah? Yang paling ahsan. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena yang masukkan kita dalam surga itu bukan banyaknya amal, tapi yang paling ahsan. Untuk menguji kalian yang paling baik amalannya. Maksudnya apa? Kata para ulama ahli tafsir, yang paling mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara bekal amal solih agar mengantarkan kita ke dalam surga Allah, di antaranya adalah taat kepada ulil amri. Ternyata taat kepada ulil amri ini amal solehnya, yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, ya, ittaqillahi rabbakum wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dza amrikum tadkhulu jannah rabbakum. Ya. Bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Soleh yang pertama. Karena yang kedua, wasallu khamsakun. Ya. Salatlah 5 waktu. Kemudian wasumu syahrakum. Berpuasalah di bulan Ramadan. Wa'addu zakata amwalikum. Dan tunaikanlah zakat dari harta-harta kalian. Kemudian yang berikutnya, wa'ati'u dza amrikum tadkhulul jannah rabbikum. Dan taatilah ulil amri yang mengatur urusan kalian. Nah, ini ada amal soleh di sini. Taatilah ulil amri yang mengatur urusan kalian. Tentunya dalam hal yang ma'ruf. Maka kata Nabi SAW, tadkhulu jannata rabbikum. Maka kalian akan memasuki surga Rabb kalian. Ternyata taat kepada ulil amri yang mengatur urusan kaum muslimin, ini merupakan amal soleh yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang baik. Dan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Ulil amri yang sah. Dahulu pernah ada kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika terjadi fitnah Al-Quran di zaman Khalifah Al-Ma'mun yang terkena syubhat pemahaman sekte Mu'tazilah. Al-Ma'mun itu kena syubhat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sehingga ketika Imam Ahmad dipanggil, ditanya, wahai Imam Ahmad, menurut kamu Al-Quran itu apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran huwa kalamullah laisa makhluk. Al-Quran adalah
kalamullah, bukan makhluk. Lantas diseret, ya. Diseret, diikat Imam Ahmad beserta muridnya, diseret seperti disalib, ya, di kayu, diseret dengan kuda. Itu dilihat, ya, penduduk negeri tersebut. Di penjara, Imam Ahmad dan muridnya dicambuk, disiksa, ya, sampai akhirnya murid-muridnya para fuqaha menjenguk Imam Ahmad di penjara dan berkata pada Imam Ahmad, ya, ini kita ini sudah siap. Nggak terima Imam Ahmad diperlakukan seperti itu oleh Khalifah Al-Ma'mun. Gimana Imam Ahmad? Kita ini sudah siap sedia nih. Istilahnya sudah siap senjata. Gimana nih? Kalau ada komando serang, kita habisin Al-Ma'mun. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La, ad-dima, darah. Darah kaum muslimin. La, jangan, isbiru, sabar. Ini menunjukkan salah satu akidah Imam Ahmad bin Hanbal adalah tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah, sabar. Baik, kemudian amalan berikutnya yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak punya rasa dendam dan hasad kepada seorang muslim pun. Ya. Dan ini amalan yang sulit. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau menceritakan kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya, akan muncul kepada kalian sekarang seorang penduduk surga. Masya Allah. Padahal di samping Nabi itu sedang bermajelis ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali. Sahabat-sahabat senior. Tiba-tiba Nabi bersabda para sahabatnya, sebentar lagi ini sekarang akan muncul di hadapan kalian salah seorang penduduk surga. Tiba-tiba betul jemaah, nggak lama muncul salah seorang sahabat dari kaum Ansor yang Nabi tidak sebutkan namanya dalam hadis ini. Ya. Jenggotnya basah oleh air wudhu dan sedang menenteng sandalnya, sandal jepit tenteng. Ya. Kemudian keesokan harinya, hari kedua, sama di Masjid Nabawi sedang bermajelis bersama para sahabat. Ya. Nabi pun bersabda dengan perkataan yang sama. Sebentar lagi, sekarang ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang dari penduduk surga. Ternyata muncul orang yang pertama, sama seperti kemarin. Jenggotnya basah oleh air wudhu, sedang menenteng sendal. Hari ketiga, jemaah. Nabi sedang duduk-duduk juga di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Tidak lama Nabi bersabda dengan sabda yang sama. Sebentar lagi sekarang ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang dari penduduk surga. Orang yang sama. 3 hari berturut-turut. Dan tidak populer sahabat tersebut dari kalangan Ansar. Akhirnya salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, radhiyallahu anhuma, bercerita bahwasanya, ya, dia menginap di rumah orang tersebut. Jadi Abdullah bin Amr bin As setelah Nabi bersabda demikian pergi masuk rumahnya, berdiri menemui orang Ansor tersebut dan mengatakan kepada orang Ansor tersebut, "Hai fulan, sesungguhnya aku punya masalah sama bapakku. Aku punya masalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Bolehkah aku menginap di rumahmu, wahai fulan?" Tafadhol, silakan, enggak apa-apa, ayo nginap di rumah saya. Karena Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu itu penasaran. Ini orang punya amalan apa sehingga 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan penduduk surga. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Dia mengatakan bahasanya ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menginap selama 3 hari, ia sama sekali tidak melihat orang Ansor tersebut mengerjakan sholat malam, sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Enggak pernah jemaah selama 3 hari tersebut. Ya. Hanya saja kata Abdullah bin Amr bin Al-As, kalau dia melek, dia terbangun di tengah malam, dia hanya membolak-balikan badannya di tempat tidurnya sambil berzikir. Enggak sholat sama sekali, enggak. Kemudian berlalu waktu 3 hari, dan Abdullah bin Amr bin Al-As tidak melihat amalan yang luar biasa, biasa-biasa saja. Bahkan enggak sholat malam. Maka aku berkata kepada si fulan, ya,
Hai fulan, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dengan ayahku. Apalagi boikot. Hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan engkau adalah termasuk penduduk surga 3 hari berturut-turut. Dan aku telah menginap di rumahmu selama 3 hari. Dan aku tidak melihat sedikit pun amalan-amalan yang besar yang kau kerjakan. Lantas apa sih yang membuat engkau itu memiliki keistimewaan? Sehingga Nabi mengatakan engkau adalah ahlu surga. Orang tersebut mengatakan tidak ada kecuali yang kau lihat, wahai Abdullah. Tidak ada. Maka Abdullah pun berpaling dan pergi. Dan Abdullah bertutur, falamma wallaitu da'ani. Tatkala aku pergi, da'ani, orang itu memanggilku. Abdullah, sini sebentar. Panggil, sini sebentar. Ma huwa ila ma ra'aita. Enggak ada amalan yang luar biasa yang kau lihat. Kau sudah menginap di sini 3 hari, ya itu yang kau lihat. Aku tidak mengerjakan amalan apapun kecuali yang kau lihat. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadi minal muslimin ghisyan. Ya. Hanya saja aku tidak memiliki perasaan dendam di dalam hati kepada seorang muslim pun. Nah, ini amalan yang pertama. Dia tidak memiliki rasa dendam kepada seorang muslim pun. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Ya. Dan aku tidak memiliki rasa hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Luar biasa. Jadi orang ini ternyata tidak punya rasa dendam kepada seorang muslim pun dan juga tidak memiliki rasa hasad kepada seorang muslim pun. Padahal hasad di dalam syariat kita diperbolehkan. Dengan catatan hanya kepada 2 orang. Jadi hasad boleh hanya kepada 2 orang. Yang pertama kata Nabi SAW, ya, rajulun atahullahu al-Quran. Seorang pemuda atau seseorang yang diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia membaca Al-Quran tersebut siang malam, maka boleh hasad dengan orang tersebut. Kita punya sahib rajin baca Quran, siang dia baca Quran, malam baca Quran, pagi baca Quran, hasad boleh. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Seorang yang diberikan Allah harta dan ia sedekahkan harta tersebut fi sabilillah, di jalan Allah, maka boleh hasad terhadap orang tersebut. Tapi hasadnya hasad yang membangun, jamaah. Ya, bukan hasad agar nikmat orang tersebut hilang, enggak. Ya. Seandainya saya punya harta seperti dia, tentu saya akan sedekah melebihi dia. Nah, ini boleh, jamaah. Bukan SMS ya. Slogan SMS, apa SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Wah repot kalau ini hasad betulan. Hasad yang tidak membangun kalau ini. Yang dia menginginkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut hilang. Ini hasad yang buruk. Jadi hasad ini diperbolehkan 2. Yang tadi saya sebutkan. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ya, hadhil lati balagtu bika wa hiyal lati la nutiqu. Inilah amalan yang aku tidak sanggup mengerjakannya. Inilah amalan yang aku tidak sanggup mengerjakannya, itu tidak punya rasa dendam kepada seorang muslim pun dan juga tidak memiliki rasa hasad kepada seorang muslim pun. Dan 2 amalan ini bisa menjadi perbekalan jalan menuju kampung akhirat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, amalan berikutnya sebagai bekal kita menuju kampung akhirat, kata Nabi SAW, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga ada 2 amal, kata Nabi SAW. Yang pertama taqwallah. Yang kedua husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan ini sering disebutkan di mimbar-mimbar Jumat. Ya. وَتَزَوَّدُوا, berbekalah, kata Allah. Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan di sini takwa ini hubungannya antara hamba dengan Allah. Hablumi
minallah. Adapun husnul khuluq, hubungannya antar sesama manusia. Hablum minan nas. Antara hablum minallah dengan hablum minan nas ini harus seimbang. Karena pernah terjadi kasus antara hablum minallah dan hablum minan nas tidak seimbang di zaman Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Di mana ada salah seorang sahabat punya 2 tetangga dan berkeluh kesah di hadapan Nabi dengan 2 tetangganya tersebut. Kata beliau radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna fulana, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah ini, dia tidak menyebutkan nama. Sesungguhnya si fulanah ini, tetangga saya, sahabiyah ini, dia rajin sholat malam. Qiyamul lail, tidak pernah ditinggalkan. Kecuali ada halangan haid. Ya. Kemudian paginya dia puasa sunnah, wahai Nabi. Senin, Kamis, Ayamul Bid. Kemudian dia sedekahkan hartanya fi sabilillah. Kemudian dia banyak baca dari Al-Quran, berjus-jus dia baca setiap harinya dari Al-Quranul Karim. Luar biasa. Ya. Malamnya sholat malam di sepertiga malam. Paginya puasa sunnah, plus sedekah, plus tilawah. Itu kebaikan semua, jemaah. Ya. Kalau sudah seperti itu nggak usah tanya yang wajib. Yang sunnah saja dilibas semuanya, apalagi yang wajib. Akan tetapi, wahai Nabi, nah ini mulai dia berkeluh kesah. Apabila si fulanah ini keluar dari rumahnya, lisannya senantiasa menyakiti hati tetangganya. Ada aja yang sakit hati dengan lisannya. Ya. Sekarang saya tanya, di zaman sekarang ada nggak yang hablum minallahnya bagus tapi lisannya nggak bisa dijaga? Ada nggak? Sedikit atau banyak? Banyak. Tapi kalau di sini bisa jaga lisan insya Allah semuanya. Baik, alhamdulillah. Ada, Pak. Bahkan di komunitas pengajian ada. Ngaji 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya. Wah, luar biasa. Ilmunya mah udah banyak. Ya. Tapi saya nggak sinkron sama lisannya. Makanya disinkronisasi dulu. Jangan hablum minallahnya kencang tapi lisannya buruk. Enggak. Maka kata Nabi SAW apa? Laisa fiha khair. Laisa fiha khair. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Bayangkan. Ini sahabiah, ini ilmu amal ya enggak? Dia mengilmui terus mengamalkan. Dia tahu keutamaan sholat di sepertiga malam. Dia kerjakan. Ilmu amal. Dia tahu keutamaan mengerjakan puasa sunnah. Ilmu amal diamalkan. Dia tahu sedekah fisabilillah. Dia tahu ilmunya diamalkan. Dia tahu keutamaan membaca Al-Quran. Ilmunya tahu. Diamalkan. Bayangkan. Ilmu amal. Tapi sayang ininya nggak sinkron. Lisannya. Ada aja yang orang yang sakit hati. Bahkan tetangganya. Ya. Laisa fiha khair. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Wahia min ahlin nar. Dan dia termasuk penduduk api neraka. Makanya kalau kita udah ngaji bertahun-tahun tapi sulit menjaga lisan, coba cek and recheck. Ini ada yang salah. Ada yang nggak sinkron. Suka gibah, suka fitnah, suka namimah, suka mengumpat, mencela. Bahkan Allah gambarkan kebiasaan mengumpat mencela ini itu kerjaannya orang yang numpuk-numpuk harta ini. Karakternya itu biasanya suka mengumpat, suka mencela. Apa buktinya? Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat, mencela. Ayatnya berikutnya apa? Allazi jama'a malau wa'addada. Yaitu orang-orang yang suka jamaah, mengumpulkan malan, harta. Udah ngumpulin harta, wa'addada. Terus dihitung-hitung. Itu kata Allah. Itu biasanya orang itu suka mengumpat mencela. Udah ngumpulin harta, dihitung-hitung, nggak disedekahkan lagi. Nggak ditunaikan hak orang lain. Itu biasanya punya karakter suka mengumpat dan mencela. Siapa yang katakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, hiya min ahlinar. Dia termasuk penduduk api neraka. Kemudian diadukan lagi tetangga yang sebelahnya. Ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya si fulana ini ada tetanggaku satu lagi, si fulana. Ya. Dia hanya mengerjakan sholat wajib, tidak pernah menambah dengan sholat sunnah. Ketika puasa dia hanya mengerjakan puasa bulan Ramadan, tidak pernah menambah dengan puasa sunnah.
Kemudian kalau dia punya keju di rumahnya, baru dia sedekahkan sepotong dari kejunya. Baru sedekah. Kemudian dia hanya sedikit tilawah dari Al-Quranul Karim. Akan tetapi wahai Rasulullah SAW, apabila dia keluar dari rumahnya, ya, dia bisa menjaga lisannya dari menyakiti hati tetangganya, hati karib kerabatnya, hati koleganya, hati orang tuanya. Apa kata Nabi SAW? Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Amalnya biasa-biasa aja. Nggak seperti si fulanah yang tadi itu. Sholat wajib tambah sholat sunnah. Tapi nggak bisa jaga lisan. Menjerumuskan dia ke neraka. Sahabiah yang ini amalnya biasa-biasa saja. Hanya mengerjakan yang fardu ain, yang wajib-wajib saja. Tidak pernah menambah yang sunnah. Tapi dia bisa menjaga lisannya dari menyakiti hati tetangganya. Maka Nabi mengatakan, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Jadi ini harus sinkron, harus seimbang antara ketakwaan kepada Allah dan juga hubungan antar sesama manusia, hablum minan nas. Ya. Mungkin ini Pak ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya dan jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang telah menyampaikan kepada kita mengenai bekal-bekal menuju akhirat. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini maupun yang ikuti melalui online, jika ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bekal kita menuju akhirat, tapi sebelum kita menuju kampung kita itu tentu kita mengalami satu fase namanya kematian. Nah, pertanyaan saya ini terkait juga dengan 2 minggu, 3 minggu terakhir. Ya, ada berita dari keluarga yang bernama Bapak Gubernur Jawa Barat, itu anaknya meninggal. Nah, pertanyaan saya mengenai banyaknya puji kepada jenazah. Nah, kira-kira hukum secara Islam seperti apa? Karena bagi kita Islam, sebenarnya pengetahuan saya, istilah almarhum saja itu hilang juga. Dia menyatakan jangan almarhum, tapi ada yang Allah yarham, rahimahullah. Bahkan sampai juga pada kesimpulan di media massa itu bahwasanya insya Allah sakit, tapi ada yang itu sakit. Padahal di zaman Rasulullah dalam satu pertubuhan sahabat betul-betul berusaha sakit. Rasulullah menyatakan bahwasanya sahabat kita itu tidak sakit. Padahal dia sudah terbunuh perang. Ternyata kena pada akhirnya beliau melakukan bunuh diri. Itu yang pertama. Jadi seberapa jauh kita boleh memuja-muja, memberikan pujian kepada jenazah. Apakah itu diboleh? Kemudian yang kedua terkait dengan itu juga akhirnya di media massa tereksplor juga bahwasanya Muhammad juga memiliki anak. Saya yang kedua ini apakah dalam Islam kita boleh mengangkat anak? Karena kalau dikaitkan dengan konstitusi syariat terkait dengan menjaga keturunan, apakah dibolehkan? Jadi nasibnya kan jadi berbeda antara anak dan kita sendiri. Nanti terkait juga dengan mahkota. Saya kira itu 2 pertanyaan Ustaz. Bila topik mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan pertama terkait pujian terhadap orang yang meninggal. Ya. Maka ini dibolehkan. Mubah memuji orang yang meninggal. Bahkan ada larangan dari Nabi SAW mencela orang yang meninggal. Membongkar aibnya padahal dia sudah wafat. Membongkar keburukannya padahal dia sudah wafat. Ya. Tapi ingat, ketika orang meninggal maka harus diingatkan. Ada beberapa hal di antaranya terkait hutang piutang. Ya. Bahkan orang yang mati syahid saja dalam peperangan, kalau dia punya hutang piutang yang belum dilunasi, maka ruhnya itu akan tergantung. Ya. Maka Nabi SAW sampai tidak mau menyolatkan orang yang meninggal yang masih memiliki hutang piutang. Ya. Jadi untuk pujian kepada orang yang sudah meninggal dan kita mungkin mengatakan kepada orang tersebut, semoga ya orang tersebut wafat dalam keadaan husnul
khotimah, maka ini diperbolehkan. Tapi untuk memvonis orang ini husnul khotimah, pasti husnul khotimah, maka ini ada larangan dari para ulama. Ya. Jadi tidak boleh memastikan, sebagaimana tadi yang Bapak tanyakan, ada seorang yang berperang, ya, berperang dengan Nabi bahkan berperang. Ya. Tapi saya mesti luruskan hadisnya. Kemudian para sahabat melaporkan kepada Nabi, orang ini sungguh pemberani si fulan ini, ya, sampai berdarah-darah luar biasa. Ini sepertinya ahli surga. Jadi para sahabat karena melihat keberaniannya di medan perang, berani dia pasang badan sampai berdarah-darah, mengatakan langsung divonis oleh sebagian sahabat, ini orang ahli surga, luar biasa. Kata Nabi, la huwa min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Ternyata betul jemaah. Ya. Orang tersebut terluka parah, ya, kemudian menyendiri dan tidak sabar atas luka parahnya. Dan ada salah seorang yang melihat bahwa orang tersebut karena tidak sabar dengan luka parahnya akhirnya bunuh diri. Terbuktilah sabda Nabi SAW. Artinya apa? Kita tidak boleh memvonis dia ini ahli surga atau ahli neraka, kecuali dari klaim Nabi SAW. Contoh umpamanya ada pemabok nih, teman kita mabok terus. Kemudian mungkin kita kesal sama dia. Kamu nggak ada harapan masuk surga. Kamu termasuk ahlun nar nih, ahlun neraka. Ahlun neraka lagi pada nongkrong tuh umpamanya lagi pada minum-minum. Itu ahlun neraka semua. Jangan deket-deket kamu. Ini sudah vonis. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah. Bahkan ada jemaah salah seorang sahabat Nabi, ya, yang terkena fitnah wanita, akhirnya masuk ke dalam Nasrani, agama Nasrani. Belum sempat malam pertama, ya, sudah diwafatkan Allah dalam keadaan murtad. Dan sahabat itu nggak populer dan tidak perlu dipopulerkan. Ya. Mengenai pengucapan almarhum atau rahimahullah, para ulama menjelaskan, ya, ya ada di sini lam ta'rif, ya, kalau dia masuk alif lam ma'rifah maka sudah dikhususkan. Jadi penggunaan kata almarhum ini, alif lam di situ sudah memberikan makna khusus bahwa dia pasti dirahmati oleh Allah. Tapi kalau kita doakan rahimahullah, semoga beliau dirahmati oleh Allah. Yang ini yang dianjurkan jemaah. Tidak memastikan dia ini almarhum atau almarhumah. Tidak. Karena dalam bahasa Arab fungsi alif lam itu merubah makna umum menjadi makna yang khusus. Maka hendaknya ketika ada seorang muslim atau muslimah yang wafat dari laki-laki, kita doakan rahimahullah untuk fulan, rahimahullah untuk fulana. Ini yang sangat dianjurkan. Semoga fulan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipastikan almarhum. Orang ini dipastikan mendapat rahmat dari Allah. Karena yang bisa memastikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai seorang muslim mendoakan saudara kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan si fulan ini karena mati tenggelam termasuk di dalam hadis di antara orang yang mati syahid karena tenggelam. Mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Dan seterusnya. Jangan dipastikan memvonis dengan sebutan dia ahlu surga karena dia mati tenggelam. Jangan. Karena yang berhak menentukan dia ahlu surga atau ahlu neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua apa tadi? Oh iya, anak angkat, ya. Bolehkah mengangkat anak, mengadopsi anak dalam Islam? Boleh, tapi harap diperhatikan anak angkat itu tidak saling mewariskan. Ya. Dengan orang tua angkatnya nggak ada itu warisan. Kemudian anaknya tidak boleh menyandarkan nasabnya kepada bapak angkatnya, nggak boleh, ya maaf. Dilarang. Tidak boleh mewariskan, saling mewariskan, tidak boleh menisbatkan kepada ayah angkatnya, dan ketika sudah balik itu hati-hati. Ya. Karena dia termasuk bukan mahram dari keluarga kita. Inilah repotnya kalau mengangkat anak. Ya. Tapi boleh, sebagaimana di pondok pesantren umpamanya ada anak angkat atau anak asuh bagi santri-santri yang tidak mampu. Siapa yang mau menjadi orang tua asuh? Dan ini termasuk amal soleh dan amal jariyah. Ada santri yang tidak mampu, kemudian
ada program anak asuh atau anak angkat terhadap santri yang tidak mampu ini. Kemudian kita punya rezeki yang lapang, kita bayarkan setiap bulan dari SPP-nya, kita penuhi kebutuhannya dari pakaian, kitab, dan lain-lain. Ya. Ketika dia belajar dan kita santai di rumah, itu pahalanya mengalir terus. Mengalir terus. Dan ini termasuk amal jariyah. Jadi yang patut diperhatikan dari anak angkat, ini masalah mahram. Ya. Ketika sudah balik, dia bukan mahram. Kemudian tidak saling mewarisi dengan bapak angkat atau ibu angkatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Yang hadir lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi dikatakan kita tidak boleh dendam terhasad. Tapi ini yang sekarang kita ada penyakit itu saling memfitnah. Itu kita lihat di HP. Share-share yang kadang kita pro kepada salah satu pihak. Apakah dengan proyek itu kita juga termasuk ya, seperti disebutkan dendam atau hasad tadi. Karena dengan demikian kan kita ikut-ikutan. Di-share pula dengan ukhuwah kita. Teman-teman kita yang satu promo. Demikian itu apakah termasuk bagian daripada kontribusi kita kepada dendam dan hasad tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait ya kode etik dalam medsos, ya, men-share berita dalam medsos. Ketika kita mendapatkan berita, artikel atau apapun itu yang akan kita share ke grup atau ke medsos, maka perhatikan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat kita. Yang pertama, kita akan men-share itu tujuannya untuk apa? Umpamanya, tujuan men-share itu untuk mengedukasi grup tersebut agar orang-orang paham dengan artikel yang saya share. Ini ini niat yang bagus ya. Ada juga orang yang men-share untuk bikin gaduh. Ya. Artikelnya betul, tapi niatnya untuk bikin gaduh. Wah, grup ini sepi nih. Saya mau share berita ini biar rame. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya. Ada juga men-share berita ke grup atau ke medsos untuk bikin fitnah. Ya. Ada juga untuk menggibah. Jadi sekarang gibah itu jemaah, itu bisa dilakukan secara online. Ya. Udah nggak offline lagi. Gibah online. Ya. Mungkin kalau dulu ya sebagian ibu-ibu kalau mau gibah ya, itu harus keluar dulu biasanya. Keluar dari rumah sebelum zaman handphone ya. Keluar dari rumah mungkin di tukang sayur ya. Itu baru tuh ada gibah offline. Tapi sekarang bisa dilakukan secara online. Maka perhatikan hati kita ketika men-share suatu berita, suatu artikel di medsos, apa niat kita? Untuk mengedukasi grup kah? Atau membuat fitnah, membuat gaduh, membuat perpecahan? Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Adapun dendam, hasad dan yang lainnya itu kembali ke hati, karena itu adalah penyakit hati. Penyakit hati. Yang tahu hasad atau tidak adalah diri kita dengan Allah. Yang tahu dendam adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang lain tidak tahu. Oleh karenanya hati-hati dalam bermedsos. Ada etikanya. Jadi tidak semua artikel yang baik ketika kita share itu jadi baik, enggak juga jemaah. Tergantung niat kita. Ada sebagian orang penghuni grup tersebut yang mungkin tidak suka, merasa digurui. Maka ketika kita ingin men-share berita harus diperhatikan adab-adab dalam bermedia sosial. Ya. Jadi itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk masuk ke dalam surganya. Kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.